semua, kami dari kelompok 6 akan memaparkan penjelasan kami tentang COVID-19 atau coronavirus. Kami beranggotakan 8 orang. Perkenalkan, nama saya Putri Kaneta Tarigan. Perkenalkan, nama saya Marta Silutongan. Perkenalkan, nama saya Yeye Nuling. Perkenalkan, nama saya Shoni Dogatoro. Perkenalkan, nama saya Yohana Nutris Telambanua. Perkenalkan, nama saya Yoka Stefanus Semangunso. Perkenalkan, nama saya Andres Christopher Samusir. Perkenalkan, nama saya Firmanda Halawas. Baik semuanya, sekarang kita mulai penjelasannya. Latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius yang ada di Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kasus indeks pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan oleh manusia. Cara virus corona menyebar. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil seperti batuk, bersin, dan saat berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang dengan jarak dekat sekitar jarak 1-2 meter. Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras, melepaskan lebih banyak tetesan daripada berbicara normal. Alasan mengapa COVID-19 menjadi pandemi? Pada tanggal 9 Maret tahun 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 resmi menjadi pandemi. Mengapa demikian? Ini terjadi akibat virus corona merupakan penyakit yang menular dan telah menyebar luas ke seluruh dunia. COVID-19 di Indonesia telah dinyatakan sebagai status keadaan tertentu, darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona yang diumumkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui keputusan nomor 9A tahun 2020 dan diperpanjang melalui keputusan nomor 13A tahun 2020. Gejala awal COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, demam, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Kita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, sesak napas, nyeri di dada, batuk berdak, hingga berdarah. Secara umum, ada 3 jenis gejala yang bisa menandakan seseorang terkena virus COVID-19, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini, yaitu 1. Pneumonia atau infeksi paru-paru. 2. Infeksi sekunder pada organ lain. 3. Gagal ginjal. 4. Akut cardiac injury. 5. Akut respiratory distress syndrome. Dan 5. Kematian. Pengobatan virus corona. Pada pasien bergejala ringan, tahap atau langkah yang disarankan dokter yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah sambil melakukan langkah-langkah. Yang pertama, merujuk pasien dengan gejala berat. Yang kedua, meresepkan obat pereda demam atau nyeri yang aman sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Sementara pada pasien yang gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah sakit dengan metode perawatan. Yang pertama, pemberian infus agar tetap terdehidrasi. Yang kedua, pemasangan ventilator atau alat bantu pernapasan. Yang ketiga, pemberian obat atau pengencer darah anti peredangan. Pencegahan virus corona. Cara pencegahan yang terbaik adalah terapkan physical distancing, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan jangan keluar rumah, kecuali keperluan mendesak. 2. Gunakan masker saat di tempat umum. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. 7. Jaga kebersihan benda dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu.
Jangan keluar rumah kecuali untuk berobat. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Sebisa mungkin, jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum.